Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nes Primasari Mahardika Rahmawati, Eskep Mkep. Saya adalah dosen di Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah ya, sudah pada makan belum? Kok kayaknya lemes banget kalian. Semangat ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep psikologi. Sebelumnya mungkin ada yang pernah tahu apa sih kira-kira definisi dari psikologi itu sendiri. Jadi menurut bahasa Yunani, psikologi itu diartikan sebagai dua kata, yaitu psyche yang diartikan sebagai jiwa dan juga logos yang diartikan sebagai ilmu. Sehingga ketika disatukan, psikologi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakangnya. Menurut Hartono tahun 2016, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan juga perbuatan dari manusia atau individu ya, yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Ya. Jadi ruang lingkup dari psikologi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu psikologi teoritis dan juga psikologi terapan. Ya, diingat-ingat ya, jadi ruang lingkup dari psikologi ada dua, yaitu psikologi teoritis dan juga psikologi terapan. Baik, kita perdalam lagi lebih lanjut apa itu kira-kira psikologi teoritis dan apa yang dimaknakan sebagai psikologi terapan. Ya, jadi psikologi teoritis di sini menguraikan dan juga menyelidiki seluruh aktivitas-aktivitas psikis, ya, seperti intelijensi atau IQ gitu ya. Semuanya ini kan pernah menjalani tes IQ gitu ya. Mungkin juga beberapa sudah tahu kira-kira masing-masing IQ yang kita miliki itu berapa. Nah, itu juga termasuk golongan dari bidang psikologi teoritis. Kemudian perasaan, kehendak, motif itu juga termasuk dari psikologi teoritis ini dan selanjutnya disebut dengan psikologi umum. Kemudian bidang selanjutnya yaitu psikologi terapan, di mana di sini mencakup teori, konsep dan juga metode teknik dalam ilmu pengetahuan perilaku yang dikenakan pada berbagai kehidupan manusia. Jadi ilmu dari psikologi itu sendiri dipelajari dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ilmu ini menguraikan penerapan ilmu psikologi pada bidang-bidang lain termasuk dalam bidang keperawatan. Untuk itu kenapa di program perawatan ini juga ada include materi tentang psikologi seperti itu. Nah, jenis-jenis psikologi menurut Johana tahun 2012 dibagi menjadi 6. Ya, ada 6 jenis psikologi. Ya, tadi dikatakan kalau lingkupnya terdiri dari 2. Dan sedangkan jenis-jenis dari psikologi itu sendiri dibagi menjadi 6 jenis ya, yaitu psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi diferensial dan psikodiagnostik, dan yang terakhir adalah psikopatologi. Yuk, dari sini kita pahami dulu ya. Jadi ada 6, saya ulangi sekali lagi, ada 6 jenis psikologi menurut Johana tahun 2012 yang meliputi psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi diferensial dan psikodiagnostik, dan yang terakhir adalah psikopatologi. Ya, kita perjelas lagi per masing-masing itemnya. Jadi yang dikatakan psikologi perkembangan di sini menguraikan perkembangan aktivitas dari psikis manusia, terbagi menjadi psikologi anak, psikologi pemuda, psikologi orang dewasa atau psikologi umum, dan juga psikologi orang tua. Ya, itu yang disebut dengan psikologi perkembangan karena sesuai dengan perkembangan manusia. Jadi ada psikologi anak, psikologi pemuda, psikologi orang dewasa, dan juga psikologi orang tua.
Nah, yang kedua adalah psikologi kepribadian, di mana di sini menguraikan tipologi dan juga struktur kepribadian dari manusia sebagai suatu keseluruhan, serta mengenai jenis dan juga tipe dari kepribadian manusia. Nah, ini nanti juga apakah kita tahu sebenarnya kita ini masuk tipe kepribadian yang mana? Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut di materi yang berikutnya. Jenis yang ketiga adalah psikologi sosial, ya, di mana di sini menguraikan aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial seperti situasi kelompok ataupun situasi massa, ya. Jadi tiga jenis psikologi ini yaitu psikologi perkembangan, psikologi kepribadian dan juga psikologi sosial bisa dipahami ya. Baik, kalau bisa dipahami kita lanjut ke tiga jenis psikologi yang berikutnya. Ya. Selanjutnya yaitu psikologi pendidikan, di mana di sini menguraikan dan juga menyelidiki aktivitas-aktivitas manusia dalam situasi pendidikan atau situasi proses belajar. Ya, psikologi diferensial atau psikodiagnostik di sini menguraikan tentang perbedaan-perbedaan antar individu. Jadi sesuai dengan namanya diferensial. Jadi di mana di sini jenis psikologi ini dia menguraikan tentang perbedaan-perbedaan antar individu dalam hal kecakapan, intelijensinya, ciri kepribadiannya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jenis psikologi yang disebut psikopatologi, di mana di sini menguraikan tentang aktivitas-aktivitas manusia yang berjiwa abnormal. Ya, nanti juga kita akan pelajari lebih lanjut tentang psikologi abnormal di materi yang berikutnya. Nah, selanjutnya adalah tentang bidang-bidang psikologi berdasarkan penerapannya, ya, di mana di sini dibagi menjadi 4 bidang. Ya, yang pertama adalah psikodiagnostik. Yang kedua adalah psikologi klinis, dan yang berikutnya adalah psikologi pendidikan. Mohon maaf, psikologi perusahaan maksud saya, dan yang terakhir adalah psikologi pendidikan, ya. Untuk masing-masing pengertiannya atau definisinya kita bahas satu persatu, ya, dimana di sini bidang psikologi berdasarkan penerapannya. Yang pertama yaitu psikodiagnostik, dimana di sini didefinisikan sebagai ilmu yang mencari tahu berbagai potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh individu. Ya, metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan juga tes psikologi, ya. Saya rasa semuanya pernah ya menjalani tes psikologi. Ada yang belum pernah? Ya, nanti bisa coba bagaimana melakukan tes psikologi. Ya, kemudian hasil yang didapatkan di sini dapat diketahui struktur kepribadian, perkembangan bakat dan juga kecakapan serta struktur dari intelijensi dan sebagainya. Kemudian bidang yang kedua yaitu tentang psikologi psikologi klinis, ya, atau bimbingan psikologi, di mana di sini ilmu yang memfokuskan pada penganalisaan dan juga diagnostik penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan seperti itu. Dan bimbingan psikologi di sini didefinisikan sebagai usaha psikolog untuk menolong orang yang membutuhkan bimbingan psikologisnya. Jadi berkaitan dengan masalah-masalah kejiwaan, di mana di sini masuk di bidang psikologi klinis seperti itu. Kemudian bidang berikutnya adalah psikologi perusahaan, gitu ya, dimana di sini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari psikologi kepemimpinan, seleksi dan diklat pegawai, perbaikan lingkungan kerja dan lain-lain. Dan yang terakhir, bidang psikologi berdasarkan penerapannya adalah psikologi pendidikan, di mana di sini didefinisikan sebagai cabang ilmu psikologi dalam dunia pendidikan yang terdiri atas usaha-usaha membantu dalam hal seleksi dan penyaluran calon peserta didik serta cara pendidikan yang baik dan juga bimbingan pada mahasiswa maupun pelajar. Ya, jadi bisa dipahami kembali di sini ada 4 bidang psikologi berdasarkan penerapannya, ya. Kalau yang tadi materinya tentang jenis psikologi, masih ingat atau sudah lupa? Ya, jadi diingat kembali. Kalau yang ditanyakan jenis psikologi maka ada 6. Ya, kalau kita ditanyakan bidang psikologi menurut penerapannya dibagi menjadi 4 bidang seperti itu. Baik,
Selanjutnya adalah tentang pengukuran dan uji psikologis ya, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan tes psikologis. Ya, biasanya tes psikologis itu disebut dengan psikotes ya. Jangan kebalik, biasanya ada yang menyebut psikotes ya. Yang benar adalah psikotes gitu ya. Ya, jadi tujuan dari psikotes ini yang pertama adalah untuk mengenali diri lebih objektif. Yang kedua adalah untuk menerima keadaan diri secara objektif. Tujuan berikutnya adalah untuk agar kita mampu mengemukakan berbagai aspek di dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah diharapkan dengan dilakukan psikotes ini mampu mengelola informasi sebagai dasar pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan ya. Jadi ada 4 tujuan dilakukannya psikotes ini ya, dipahami lebih lanjut, dipelajari lagi. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini ada 2 jenis tes psikologi atau psikotes itu menurut Purwanto, yaitu yang pertama adalah optimal performance test dan yang kedua adalah typical performance test ya. Baik, saya akan bahas lebih lanjut di sini optimal performance test di sini yakni tes yang digunakan untuk melihat kemampuan optimal dari masing-masing individu. Jadi kalau kita ingin mengetahui sebenarnya kemampuan optimal dari kita itu apa, nah itu bisa mengikuti atau melakukan tes optimal performance ini. Kemudian yang kedua adalah typical performance test ya, dimana di sini tes yang memuat perasaan, sikap, minat atau reaksi-reaksi situasional dari individu, dimana di sini dapat dikatakan juga atau disebut juga sebagai inventory test ya. Jadi ketika ditanya ada berapa jenis tes psikologi, ada 2 jawabannya ya, yaitu optimal performance test dan juga typical performance test ya. Untuk melihat kemampuan optimal dari individu, kita bisa melakukan tes optimal performance. Untuk mengetahui perasaan, sikap, minat atau reaksi-reaksi situasional dari individu, kita juga dapat melakukan typical performance test begitu. Nah, yang jenis tes psikologi lainnya ini juga ada 4 jenis tes psikologi lainnya, yaitu tes intelijensi untuk mengukur kecakapan umum. Aspek yang dapat diukur di sini adalah kemampuan memusatkan masalah yang akan dipecahkan, kemudian kemampuan adaptasi terhadap masalah yang dihadapi, dan juga kemampuan mengadakan kritik. Nah, ini bisa dilakukan dengan tes intelijensi. Kemudian tes kepribadian di sini dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan jasmani, ketemperamenan kita, kemudian dan juga sistem nilai dan sebagainya. Aspek yang diukur di tes kepribadian ini meliputi pengendalian diri, kepercayaan diri, hubungan interpersonal atau hubungan antar individu dan sebagainya. Selanjutnya adalah tes bakat. Nah, di sini juga dapat dilakukan untuk memprediksi penampilan atau performance ya. Aspek yang diukur adalah kemampuan berpikir kita, bagaimana bekerja dengan angka-angka dan juga penalaran dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tes minat gitu ya, dimana di sini tes ini memperkirakan minat dari masing-masing individu dalam berbagai bidang pekerjaan ya. Contohnya pekerjaan outdoor yang sifatnya outdoor, kemudian apakah itu kepingin pekerjaan yang berkaitan dengan tenaga medis, mekanik, komputasi atau berkaitan dengan IT atau komputer, kesastraan, musik dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan melakukan uji tes psikologi yang jenis tes minat seperti itu ya. Jadi dari sini bisa dipahami ya. Jadi ada 2 menurut literatur yang ada 2 jenis tes psikotes gitu ya, yaitu typical performance dan juga typical performance dan juga optimal performance test gitu ya. Kemudian ada juga jenis-jenis tes psikologi yang lain, yaitu tes intelijensi, tes kepribadian, tes bakat dan juga tes minat. Ya, dipahami masing-masing kegunaan dari tes psikologi ini dan juga aspek apa yang diukur pada masing-masing jenis tes psikologi ini.
gitu. Ya, jadi referensi yang digunakan di sini mengacu pada modul bahan ajar cetak keperawatan psikologi yang dikeluarkan oleh Pusdik SDM Kesehatan Kemenkes RI yang ditulis oleh Bapak Hartono tahun 2016. Baik, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Silakan dipahami. Kita ketemu lagi di sesi kuis. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.